Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Salam, Bu. Anak sekalian, berhubung kita ini di jam terakhir, jadi masih semangat semuanya? Semangat, Bu. Ya, masih semangat, Bu. Semangat, Bu. Iya. Jadi harus semangat ya, meskipun kita di jam terakhir, jam-jam kritis sudah siang, jadi tetap harus semangat. Semangat kita sebagai semangat Pancasila. Ya, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Jadi Ibu minta, Rebi silahkan pimpin berdoa dulu, Rebi. Ya, berdoa, Bu. Ya, silahkan pimpin berdoa. Ya, baik, terima kasih Ibu. Teman-teman, kita awali kegiatan belajar kita di saat ini dengan berdoa. Perkenankan saya berdoa menurut agama dan kepercayaan saya, Kristen Protestan. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan. Amin. Hadir Bu Guru. Hadir semua, Bu. Ibu Dian Hadir semua. Bu Guru. Hadir, Bu. Baik. Hadir semua, Bu. Masih ada yang di luar kelas, Bu. Nelan belum masuk kelas, Bu. Iya, Ibu coba Susana ketua kelas belum panggil dulu masuk. temannya yang di luar ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Kalau terlambat langsung Ibu kasih alfa dengan ketua kelasnya juga karena tidak mampu untuk mengkondisikan kelasnya sebelum Ibu masuk ya. Tetap semangat anakku sekalian. Iya. Silahkan rapikan tempat duduknya, siapkan bukunya, buku PKN-nya silahkan dikeluarkan, alat tulisnya semuanya. Kita akan mulai pembelajaran. Iya. Untuk meningkatkan nilai nasionalisme kita, marilah kita sama-sama menyanyikan lagu nasional, yaitu Hari Merdeka. Masih ingat lagunya? Masih. Iya. Bu. Mari kita menyanyikan lagu. Terima kasih. Iya, lagu Hari Merdeka bersama-sama. 1, 2, 3. 17 Agustus. Iya. Baik. Kemudian untuk meningkatkan semangat kita, marilah kita menyimak video terlebih dahulu ya. Nanti Ibu minta tanggapan dari kalian mengenai video yang Ibu putar. Terdengar suaranya? Ada, Bu. Ada sedikit Ibu Guru. Mudah-mudahan masih ingat. Sebab di pembukaan mudah-mudahan harapan bangsa Indonesia disitulah dikumandangkan alat negara kita. Kemerdekaan tumbuh dari perasaan pedih atas penderitaan yang menderita rakyat bagi penjajahan. Karenanya kemerdekaan Indonesia lahir atas kesadaran yang mencerahkan bahwa penjajahan tidak sesuai dengan oleh sebab itu penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Tak mengherankan bahwa kemerdekaan Indonesia kemudian diikuti kemerdekaan negara-negara Asia. Kemerdekaan Indonesia membawa semangat zaman dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Bangsa kita telah menegaskan bahwa sesungguhnya kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Kemerdekaan seyogianya selalu menjadi pegangan kita dalam membangun negeri. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ditegaskan bahwa kemerdekaan hanyalah sebuah pintu gerbang yang berarti ada sesuatu di balik pintu tersebut. Iya. Kalian sudah menyimak video yang Ibu putar tadi kan? Sudah Bu Guru. Ibu. Sudah, Ibu. Iya. Ada yang bisa menjawab video tentang apa tadi yang Ibu putar? Tentang Undang-Undang Dasar 1945, Bu.
Iya, tentang Perumusan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang. Ada lagi? Ya, perumusan Undang-Undang Dasar tahun 1945, Bu. Iya, benar sekali Nizar. Ada lagi? Ada yang tahu video apa yang Ibu putar tadi? Mengenai apa? Iya, video yang Ibu putar tadi mengenai perumusan Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana di dalam Undang-Undang Dasar itu ada namanya pembukaan. Iya, pembukaan Undang-Undang Dasar ada berapa alinea? Ada 4. Ada Bu. 4, Bu. Iya, ada 4 alinea. Jadi materi sebentar, ya kita akan membahas mengenai kedudukan dan makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar. Iya. Kemudian selanjutnya, iya. Masih ingatkah kalian dengan materi pertemuan sebelumnya? Kita membahas tentang apa? Kedudukan undang-undang, Bu. Ya, bisa kalian lihat di slide. Pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai kedudukan dan fungsi dari Dasar negara, Pancasila, Bu. iya, dasar negara, yaitu Pancasila. Pancasila berkedudukan sebagai apa di Indonesia? Masih ada yang ingat? Masih ingat? sebagai Dasar dasar negara, negara dan Bu. pandangan hidup bangsa, Bu. Dasar sebagai negara, dasar pandangan dan hidup bangsa. pandangan hidup bangsa. Kemudian fungsinya Pancasila bagi bangsa Indonesia sebagai apa? Sebagai identitas Sebagai- bangsa. Paradigma pembangunan. Iya, sebagai identitas bangsa dan paradigma pembangunan nasional. Iya. Kemudian yang akan kita pelajari hari ini yaitu mengenai kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi tujuan pembelajarannya yaitu anak-anakku sekalian, nanti setelah kita mengikuti proses pembelajaran, kalian dapat menganalisis kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 serta dapat menyajikan hasil diskusi kelompok yang ada di LKPD. Ya. Kemudian, apa manfaat dari pembelajaran kita hari ini? Ya, manfaatnya yaitu ketika kita sudah mempelajari mengenai kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 bisa menjadikan kita sebagai pribadi yang senantiasa bersyukur atas perjuangan para pahlawan yang telah rela mengorbankan jiwa dan raganya demi kemerdekaan Indonesia tercinta. Jadi, kira-kira kalau misalkan kita tidak ada para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raganya, apakah akan ada kemerdekaan di Indonesia? Ayo, siapa yang bisa menjawab? Tidak ada, Bu. Kita tetap sebagai negara yang terjajah terus-menerus. Iya, kita sebagai negara yang terjajah terus-menerus kalau tidak ada para pahlawan. Kemudian, Pahlawan, Bu. bagaimana caranya kita untuk mengisi kemerdekaan Indonesia saat ini? Bagaimana caranya? Coba Terus Nizar, belajar bagaimana dan caranya berprestasi, Nizar? Bu. Dengan belajar yang baik, Bu. Iya, dengan Belajar dan berprestasi, Bu. Bu. Belajar dan yang penelitian. Ibu Guru. ya belajar yang sungguh-sungguh, kemudian mentaati tata tertib. Kemudian ya marilah kita mengikuti proses pembelajaran dengan sungguh-sungguh agar nantinya ilmu yang kita peroleh dapat bermanfaat untuk kita dan untuk sesama. Ya, kita masuk di materi kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar. Coba Raymond, apa kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar? Dasar hukum di Indonesia, Bu. Iya, sebagai dasar hukum. Yang lain ada yang tahu apa kedudukan pembukaan Sebagai Undang-Undang? konstitusi negara, Bu. Iya, sebagai konstitusi negara. Sebagai Negara. hukum Kemudian, dasar, Bu. Iya, sebagai hukum dasar. Jadi ada yang bisa membedakan apa perbedaan dari kedudukan Pancasila dan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar? Coba Raymond. Kalau Pancasila sebagai dasar negara, juga pandangan hidup,
Sementara kalau Undang-Undang Dasar merupakan dasar hukum atau hukum dasar tertinggi atau juga disebut dengan konstitusi. Tetapi Undang-Undang Dasar ini juga di dalamnya telah memuat dasar negara. Oleh karena itu Pancasila selain itu dikatakan juga sebagai sumber dari segala sumber hukum yang di dalamnya memuat tentang Undang-Undang Dasar 1945. Iya, baik sekali. Ayo kita tepuk tangan untuk Rebi. Iya. Kemudian kita masuk di makna alinianya. Ya, masih ingat bagaimana isi pembukaan Undang-Undang Dasar? Masih, Bu. Masih ingat alinea pertama? Ya, kita mulai dari alinea pertama. Bagaimana Bahwa bunyi sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa. Dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Iya, benar sekali. Jadi di dalam alinea pertama ini memuat bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Iya, jadi sebagai negara yang merdeka, kita harus menjunjung tinggi hak asasi manusia. Karena kenapa? Karena setiap negara itu memiliki hak untuk merdeka. Merdeka dari segala penjajahan maupun tekanan dari negara lain. Iya. Kemudian untuk alinea yang kedua, coba Ibu minta Vira. Alinea kedua. Ya, Bu. Ya, Dan Bu. Ya, untuk alinea kedua. Apa bunyinya, Vira? Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Iya, benar sekali. Mari kita tepuk tangan untuk Vira. Ya. Jadi di dalam alinea kedua ini memuat bagaimana perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Kemudian alinea ketiga, coba Raymond. Ya, Bu, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Iya, berarti di dalam alinea ketiga ini memuat bahwa Indonesia itu merdeka bukan hanya dari perjuangan bangsa Indonesia, melainkan atas berkat dan rahmat dari Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian untuk alinea keempat, ya. Alinea keempat ini apa muatan atau apa isi dari alinea keempat? Apa saja yang termuat di dalam alinea keempat? Pembukaan Undang-Undang Dasar. Tujuan nasional, Bu. Iya, tujuan nasional. Benar sekali, Rebi. Ada yang dasar tahu? Negara, Bu. Iya, termuat dasar negara. Iya, keadilan, Bu, bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan. Iya, kalau kita melihat, iya, dari keempat alinea tersebut, tentunya kita melihat bahwa di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu termuat juga pernyataan kemerdekaan. Jadi, anak-anakku sekalian, apakah ada yang mengetahui apa hubungan antara pembukaan Undang-Undang Dasar dan kemerdekaan atau proklamasi kemerdekaan Indonesia? Ya, silakan baca di slide yang Ibu tampilkan. Hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar dengan proklamasi kemerdekaan. Memberikan penjelasan, Bu, terhadap dilaksanakannya proklamasi pada 17 Agustus 1945. Iya, benar sekali. Tepuk tangan kembali untuk Rebi. Iya, nanti di akhir pembelajaran, karena kita melihat di kelas ini yang paling aktif belajarnya atau aktif memberikan tanggapannya itu Rebi, jadi nanti Ibu akan memberikan Rebi permen 1 pak ya. Tapi jangan lupa bagi dengan teman sebangkunya ya Rebi ya, jangan dimakan sendiri nanti sakit giginya. Ya. Ya, jadi
hubungan pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dengan proklamasi kemerdekaan, bahwa di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu termuat ya rincian dari proklamasi kemerdekaan. Seperti tadi ya, bagaimana cara kita mengisi proklamasi kemerdekaan, tentunya dengan belajar dengan giat atau belajar dengan rajin, kemudian menjadi siswa yang berprestasi. Ya, kemudian untuk pembelajaran selanjutnya, anakku sekalian, iya kita akan berdiskusi kelompok. Iya, bisa kalian lihat lagi di HP-nya, Ibu sudah bagi kelompoknya melalui pesan grup ya di WA. Iya, kemudian nanti masing-masing kelompok mengerjakan LKPD yang telah Ibu kirim melalui grup WA. Jadi, untuk anak-anakku sekalian, kalau kalian sudah melihat siapa anggota kelompoknya, silahkan menyesuaikan tempat duduknya. Ya, Nizar satu kelompok dengan siapa? Ibu Susana. Oh iya, Rebi satu kelompok dengan siapa, Rebi? Ya, Rebi satu Dengan kelompok saya, Bu. dengan... Dengan saya. Oh iya, dengan Raymond. Jadi silahkan kalian buka ya LKPD bahan ajar yang telah Ibu kirim di grup WA. Kalau misalkan di grup WA sudah banyak sekali pesan-pesan dari teman tentang diskusi hari ini, silahkan scroll lagi ke atas. Di situ Ibu sudah bagikan ya. Iya. Ibu berikan waktu selama 15 menit untuk kalian mengerjakan tugas yang ada di LKPD. Sudah bisa terbuka semua? Sudah, Bu Sudah, Bu. Guru. Sudah, Bu. Wah, Bagi siswa yang belum bisa membuka LKPD-nya, bisa perhatikan di slide berikut. Jadi, kalian Ibu minta untuk menelaah makna perjuangan dari rakyat Indonesia ya pada masa penjajahan. Jadi kalian juga bisa melihat tampilan gambar yang Ibu tampilkan di slide PowerPoint. Silahkan kalian menelaah ya makna perjuangan rakyat Indonesia. Silahkan kalian mengerjakan. Nanti misalkan ada hal yang kalian belum pahami, silahkan tanyakan ke Ibu. Ya, silahkan dikerjakan. Bagaimana temannya Rebi, mau bekerja atau hanya Rebi sendiri yang kerja? Semua bekerja, Bu, dengan Raymond juga sama-sama bertukar pikiran, Bu. Iya, bagus sekali. Bagaimana kelompoknya Dian? Siapa yang kerja? Dian sendiri? enggak. Sama-sama kami, Bu, berdiskusi. Lagi mencari Iya, jawabannya. Ibu Dian berdusta, Bu. Ada DP teman satu masih dah tidur, Bu. Enggak. Dian, kasih bangun temannya Dian. Nanti tulis namanya ya. Jadi untuk anggota kelompok yang tidak membantu mengerjakan, misalkan kalian sendiri kerjakan, tidak usah tulis namanya di kelompok ya. Nanti Ibu tidak masukkan nilainya. Iya, Bu, iya. Iya. Nanti saya bangunin. Sandra, bagaimana Sandra? Ada yang mau ditanyakan mengenai tugas hari ini? Enggak Kerjaan ada, Bu. ya? Jelas. Jelas? Iya. Jadi sudah selesai anak-anakku sekalian? Sudah, Ibu. Sudah? Iya. Sebelum kalian mempresentasikan hasil kerja kelompok, silahkan kalian lihat ini ya yang Ibu tampilkan di slide. Jadi peserta didik yang mendapatkan nilai bagus itu ada 4 kategorinya. Yang pertama, terlibat aktif dalam pengerjaan tugas kelompok. Jadi kalau memang ada teman yang tidak membantu mengerjakan, tidak usah ditulis namanya. Kemudian yang kedua, menyajikan hasil kelompok dengan baik. Jadi bagaimana nanti kalian bisa menelaah ya dari perjuangan rakyat Indonesia. Kemudian nanti mampu menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Jadi bukan hanya menyajikan hasil kerja kelompok, tetapi mampu juga menjawab pertanyaan dari kelompok
lain. Kemudian memberikan tanggapan terhadap hasil kerja kelompok lain. Jadi kalau ada yang memberikan tanggapan nanti, tentunya akan mendapatkan nilai terbaik. Iya, kelompoknya siapa yang sudah selesai? Saya, Bu. Iya, Rebi, silakan. Rebi satu kelompok dengan siapa tadi, Rebi ya? Raymond, Bu. Oh, Raymond. Iya, silahkan. Untuk teman yang lain, siap-siap nanti ya untuk memberikan tanggapan atau pertanyaan untuk kelompok dari Rebi. Iya, silahkan, Rebi. Ya, terima kasih atas kesempatan, Bu. Dari hasil diskusi saya bersama Raymond, maka berdasarkan gambar yang kami amati dapat digambarkan bahwa gambar tersebut menunjukkan bahwa rakyat Indonesia tengah melakukan kerja paksa, yaitu membangun rel kereta api pada masa penjajahan Belanda. Hal tersebut mengakibatkan penderitaan yang berkepanjangan selama ratusan tahun lamanya. Maka dari itu, masyarakat Indonesia bangkit dan memperjuangkan kemerdekaan. Hingga akhirnya tanggal 17 Agustus 1945, Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Terima kasih. Iya, baik sekali. Untuk kelompok yang lain, silahkan memberikan pertanyaan atau tanggapan untuk kelompok dari Rebi dan Raymond. Iya, silahkan. Saya, Bu, kelompok saya. Oh iya, Dian. Silahkan, Dian. Kenapa rakyat Indonesia mau melakukan kerja paksa? Iya, mengapa rakyat Indonesia mau melakukan kerja paksa? Iya, sekarang gantian Raymond yang menjawab, karena tadi Rebi sudah melakukan presentasi. Ayo, Raymond. Iya, Bu. Jadi karena apa rakyat Indonesia melakukan kerja paksa? Karena mereka pada saat itu belum ada yang namanya jiwa mencintai bangsa dan juga persatuan itu belum ada, Bu. Sehingganya mudah sekali untuk dijajah oleh bangsa asing pada saat itu, Bu. Terima kasih, Bu. Saya Iya. menambahkan, Bu. Iya, silahkan. Rebi, silahkan. Ya, karena pada saat itu posisinya rakyat Indonesia, bangsa Indonesia sedang dijajah oleh bangsa Belanda. Oleh karena itu bangsa Belanda memperlakukan bangsa Indonesia seperti budak dan memaksa kaum pribumi untuk bekerja paksa atau yang disebut dengan kerja rodi. Bila tidak melakukannya, mereka bisa dibunuh, bisa disiksa, dan rakyat Indonesia terpaksa melakukannya, Bu. Iya, benar sekali. Iya, kita berikan aplaus untuk kelompok dari Raymond dan Rebi. Ya, silakan kembali ke tempat ya. Ya, jadi di dalam perjuangan rakyat Indonesia ini kita bisa melihat bagaimana kerasnya perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Masih ingat berapa tahun Indonesia dijajah oleh Belanda? Masih, Bu. Berapa tahun? 300 tahun. Kurang lebih 350 tahun. Iya, kurang lebih 350 tahun. Bukan 3,5 bulan, bukan 35 tahun, tetapi 350 tahun. Jadi kalau kita melihat generasi kita bisa jadi sampai 5 atau 6 keturunan kita ya dijajah oleh Belanda. Jadi pada tanggal berapa Indonesia merdeka? 17 Agustus. Iya, tanggal 17 Agustus. Masih ingat siapa yang memproklamasikan kemerdekaan? Insinyur Soekarno. Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, Bu. Iya, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Benar sekali. Iya. Jadi, untuk pembelajaran kita pada hari ini, ada yang bisa menyimpulkan isi materi atau pembelajaran kita hari ini. Yang bisa menjawab... Saya, Bu. Ya, selain Rebi yang lain, karena nanti kalau yang bisa memberikan simpulan materi berarti akan dibagikan permen ya. Saya, Bu, saya. Iya, silahkan. Susana ya. Iya, terkait dengan alinea pertama pembukaan Undang-Undang Dasar itu, makna yang terkandung yaitu kemerdekaan sebagai hak bagi semua bangsa di dunia. Di situ juga menjelaskan alinea pertama menjelaskan bahwa
bangsa Indonesia sangat menentang penjajahan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Dan di alinea pertama juga menjelaskan bentuk aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajah. Terima kasih, Bu Guru. Iya, baik sekali Susana. Mari kita beri aplaus untuk Susana. Iya, jadi materi kita pada hari ini yaitu mengenai kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi, Undang-Undang Dasar itu memuat pernyataan kemerdekaan Indonesia secara terperinci. Kemudian, makna dari alinianya. Alinea yang pertama, maknanya apa? Yaitu penjajahan itu merupakan sesuatu hal yang melanggar hak asasi manusia. Iya, kemudian alinea kedua memuat apa? Yaitu perjuangan bangsa, semangat perjuangan bangsa Indonesia. Ya, semangat bangsa Indonesia. Kemudian alinea ketiga memuat apa? Pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia selain karena usaha para pahlawan juga merupakan campur tangan dari Allah yang Maha Kuasa, Bu. Iya, benar sekali. Coba Nizar, alinea keempat. Maknanya mengenai apa? Untuk alinea keempat, Bu, itu tentang cita-cita dan tujuan negara, Bu. Iya, benar sekali. Cita-cita dan tujuan negara. Termuat juga di dalamnya dasar negara. Iya, sebelum Ibu akhiri pembelajaran pada hari ini, apakah kalian sudah memahami semua materi yang Ibu jelaskan? Sudah, Bu. Sudah? Paham, Bu? Iya, Bu. Iya, baik. Kalau begitu, materi kita pada pertemuan berikutnya yaitu kita akan membahas mengenai alinea. Ya, jadi alinea pembukaan Undang-Undang Dasar itu kita gunakan atau kita membahas selama 2 pertemuan karena kita melihat bahwa alinea ini bukan hanya maknanya saja di dalamnya, tetapi bagaimana butir-butir nilainya di dalam alinea pembukaan Undang-Undang Dasar. Jadi tugas kalian di rumah silahkan kalian mencari ya di internet atau sumber lainnya mengenai makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar. Kemudian bisa kalian di dalamnya juga dimuat contoh-contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi hari ini untuk pertemuan kali ini hadiah yang Ibu berikan yaitu gula-gula 1 pak atau permen 1 pak itu untuk Rebi dan nanti dibagikan juga dengan Susana. Jangan lupa kasih Raymond ya. Ya, Bu. Pak Rebi sudah habiskan, Bu. Rebi sudah habiskan gula-gulanya, Bu. Rebi sudah habiskan? Iya, Bu. Sama Saya opong tidak gigi kalau kebagian. makan. Cuma ada simpan di tas, Bu. Belum kasih habis, Bu. Iya, simpan ya Rebi ya. Jangan dimakan semua, sakit giginya nanti ya. Ibu tidak tanggung jawab Rebi ya kalau sakit giginya. Iya. Jadi anakku sekalian, sebelum menutup pembelajaran kita pada hari ini, mari kita menyanyikan lagu daerah. Karena kita ya berada atau kita tinggal di Kota Palu, jadi kita harus menjunjung tinggi adat istiadat ya, suku atau kekhasan daerah dari Kota Palu yaitu suku Kaili. Iya. Mari kita menyanyikan sama-sama lagu Posisani. 1, 2, 3. Iya. Kemudian sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, silahkan Dian ya memimpin doa sebelum diakhiri pembelajaran. Silahkan. Ya, baik Ibu. Baik, alhamdulillah kita telah selesai belajar. Kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Selesai. Iya, Sudah, terima Ibu. kasih Dian. Iya. Jadi sekian pertemuan kita pada hari ini. Tetap semangat ya, tetap semangat belajar. Ingat apa pesan dari Ibu tadi, kalian mencari sumber pembelajaran ya mengenai
makna alinea dan contoh-contoh dalam kehidupan sehari-hari sebagai bahan pertemuan berikutnya. Ya, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.